Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Maria Claudia Yani Sareng dengan NIM 1903030008 dari kelas A semester 3. Saya akan menjelaskan hasil review buku kedua mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang berjudul Metode Penelitian dan Menulis Riset Proposal. Definisi penelitian. Penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai penelitian yang sistematis, terkontrol, penyelidikan empiris, dan kritis dari proposisi hipotesis dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Dua pertanyaan dasar yang harus dipelajari oleh peneliti pemula untuk dijawab adalah bagaimana dan kapan menggunakan metode penelitian dan statistik prosedur. Meskipun ahli statistik dan peneliti sama-sama penting menghasilkan hasil penelitian, namun kekhususannya berbeda-beda. Ahli statistik menghasilkan prosedur atau rumus statistik yang disebut algoritma. Peneliti menggunakan algoritma ini untuk menyelidiki pertanyaan penelitian dan hipotesis. Metode otoritas berusaha untuk mempromosikan kepercayaan pada sesuatu karena sumber terpercaya seperti kerabat, korespondensi berita. Penekanannya ada pada sumbernya, bukan pada metode yang mungkin digunakan sumber untuk mendapatkan informasi. Artinya, satu studi atau satu sumber hanya menyediakan indikasi apa yang mungkin benar atau mungkin tidak ditemukan hanya melalui serangkaian analisis objektif. Artinya, file metode ilmiah adalah mengoreksi diri sendiri dalam hal perubahan pemikiran atau teori ketika kesalahan dalam penelitian sebelumnya terbongkar. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini menjelaskan proses yang terlibat dalam mengidentifikasi dan mengembangkan topik untuk investigasi penelitian. Langkah-langkah dalam mengembangkan topik investigasi secara alami menjadi lebih mudah dengan pengalaman. Peneliti pemula perlu memberi perhatian khusus pada materi yang sudah tersedia. Mereka seharusnya tidak mencoba menangani penelitian yang luas pertanyaannya, tetapi harus mencoba mengisolasi subtopik yang lebih kecil dan lebih praktis untuk belajar. Sebelum peneliti dapat mengklaim dukungan untuk pertanyaan penelitian atau hipotesis, penelitian harus direplikasi beberapa kali menghilangkan ketergantungan pada faktor asing. Saat melakukan studi penelitian, peneliti harus terus-menerus menyadari potensi sumber kesalahan yang dapat membuat hasil palsu. Memilih topik penelitian bukanlah urusan semua peneliti. Faktanya, hanya sedikit penyelidik di bidang komunikasi yang cukup beruntung untuk dapat memilih dan berkonsentrasi pada suatu bidang penelitian yang menarik bagi mereka. Kebanyakan penulis menyimpulkan penelitian mereka dengan mendiskusikan masalah yang dihadapi selama studi dan menyarankan topik yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, beberapa editor jurnal membangun masalah seputar penelitian individu yang seringkali dapat membantu dalam merumuskan rencana penelitian. Ringkasan penelitian organisasi riset profesional menerbitkan ringkasan secara tidak teratur yang memberikan pandangan dekat pada bidang utama penelitian di berbagai bidang. Ringkasan ini seringkali berguna untuk memperoleh informasi tentang topik penelitian karena mereka mensurvei berbagai macam penelitian. Keuntungan analisis sekunder idealnya setiap peneliti harus melakukan proyek penelitian beberapa besar untuk belajar tentang desain, pengumpulan data, dan analisis. Analisis sekunder merupakan salah satu alternatif penelitian yang memecahkan beberapa masalah-masalah ini. Hampir tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan data yang tersedia. Tidak ada kuesioner atau pengukuran instrumen untuk membangun dan memvalidasi
gaji untuk pewawancara dan personel lain, dan tidak ada biaya untuk subjek dan peralatan khusus. Analisis sekunder memiliki konotasi yang buruk bagi sebagian peneliti, terutama mereka yang belum terbiasa dengan potensinya. Meskipun peneliti dapat memperoleh beberapa manfaat dari mengembangkan kuesioner dan melakukan proyek penelitian dengan menggunakan dan sering sampel subjek yang tidak representatif, jenis analisis ini jarang menghasilkan hasil yang valid secara eksternal. Pengambilan sampel. Satu prosedur yang digunakan dalam analisis tersebut adalah sensus, di mana setiap anggota populasi dipelajari. Alternatif yang paling banyak digunakan adalah untuk memilih sampel acak dari populasi, memeriksanya, dan membuat prediksi darinya yang dapat digeneralisasikan ke populasi. Ada beberapa prosedur untuk mengidentifikasi file unik yang akan membuat sampel acak. Jika prosedur ilmiah ingin memberikan hasil yang valid dan bermanfaat, peneliti harus memperhatikan metode yang mereka gunakan untuk memilih sampel. Jenis sampel non-probabilitas dan non-probability sering digunakan dalam penelitian media massa, dan khususnya dalam bentuk sampel yang tersedia, sampel yang menggunakan relawan objek subjek, dan sampel yang bertujuan. Survei definisi penelitian. Survei juga merupakan salah satu metode media yang paling banyak digunakan dalam penelitian, terutama karena fleksibilitasnya. Peneliti harus memutuskan apakah akan menggunakan deskriptif atau pendekatan analitis yang menentukan tujuan dari belajar, meninjau literatur yang tersedia di daerah tersebut, memilih survei pendekatan, desain kuesioner, sampel, menganalisis dan menafsirkan data, dan yang terakhir, memutuskan apakah akan menerbitkan atau menyebarluaskan hasilnya. Desain kuesioner juga merupakan langkah utama dalam survei apapun. Untuk mencakup tingkat respon yang wajar, peneliti harus mempertimbangkan survei untuk memasukkan insentif, memberitahu subjektif sebelumnya, dan mempersonalisasi kuesioner. Membangun jenis pertanyaan. Jenis pertanyaan survei dapat terdiri dari dua jenis pertanyaan dasar, yaitu pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka membutuhkan responden untuk menghasilkan jawaban mereka sendiri. Pertanyaan terbuka memungkinkan kebebasan responden dalam menjawab pertanyaan dan kesempatan untuk memberikan tanggapan yang mendalam. Pertanyaan tertutup, responden memilih jawaban dari daftar yang disediakan oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan ini populer karena mereka memberikan tanggapan yang lebih seragam dan karena jawabannya mudah diukur. Metode penelitian kualitatif. Tujuan dan filosofi penelitian kualitatif berbeda dari penelitian kuantitatif 3 dimensi utama. Pertama, kedua metode tersebut memiliki perbedaan filsafat realitas. Kedua metode tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap individu. Ketiga, peneliti kuantitatif bertujuan untuk menghasilkan hukum umum tentang perilaku dan menjelaskan banyak hal dalam banyak pengaturan. Pengamatan lapangan diklasifikasikan dalam 2 dimensi utama, yaitu pertama, sejauh mana peneliti berpartisipasi dalam perilaku yang diamati, dan kedua, sejauh mana observasi itu disembunyikan. Di bidang kualitatif, teori didorong oleh data dan muncul sebagai bagian dari proses penelitian berkembang dari data saat dikumpulkan. 4 teknik kualitatif umum dibahas, yaitu lapangan observasi, kelompok fokus, wawancara intensif, dan studi kasus. Keempat, induktif. Kebanyakan studi kasus bergantung pada penalaran induktif. Prinsip dan generalisasi muncul dari pemeriksaan data. Keuntungan studi kasus paling berharga ketika peneliti menginginkannya untuk mendapatkan banyak informasi tentang topik penelitian. Rancangan penelitian pertama dalam studi kasus adalah
apa yang harus ditanyakan. Dan perhatian desain kedua adalah apa yang harus dilakukan dalam menganalisa. Studi percontohan juga memungkinkan para peneliti untuk mencoba yang berbeda dengan pendekatan pengumpulan data dan untuk mengamati berbagai kegiatan dari beberapa perspektif percobaan. Hasil studi percontohan digunakan untuk merevisi dan memoles protokol studi. Menulis laporan penelitian. Menulis laporan penelitian secara alami merupakan langkah penting dalam proses ilmiah karena laporan menempatkan studi penelitian di domain publik untuk pertimbangan dan konfirmasi. Kunci sukses menulis adalah ikuti pedoman yang dikembangkan oleh editor jurnal atau gaya yang dikembangkan oleh perusahaan atau bisnis individu. Dalam penelitian media massa, biasanya ada dua jenis audiens dan dua jenis laporan penelitian. Pertama, laporan ditunjukkan untuk kolega dan dimaksudkan untuk dipubliskan di jurnal ilmiah dan profesional atau untuk presentasi di konvensi. Yang kedua, laporan ditunjukkan untuk pengambilan keputusan dan dimaksudkan untuk penggunaan internalnya. Dalam prosedur pelaporan yang akurat, peneliti perlu melaporkan penelitian secara akurat karena dua alasan. Pertama, penjelasan yang jelas tentang metode penyidik memberikan kesempatan bagi pembaca untuk lebih memahami proyek. Kedua, laporan yang akurat memberikan informasi yang diperlukan mereka yang ingin mereplikasikan peneliti ini. Peneliti juga harus mampu mereplikasi studi yang dipublikasikan dari informasi yang terkandung di dalamnya. Jurnal media massa punya ruang terbatas dan editor jurnal tidak memiliki kemewahan mencetak semua data mentah, tabel, dan grafik yang dihasilkan oleh suatu penelitian. Mereka dipaksa menghilangkan beberapa informasi penting. Tugas pertama penulis laporan adalah memberikan beberapa informasi tentang latar belakang dan sifat file masalah yang sedang diselidiki. Jika topik penelitian memiliki sejarah yang panjang, maka ringkasan singkat disusun. Bagian ini juga membahas latar belakang teori yang relevan yang berkaitan dengan tema penelitian. Bagian metode menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk menghadapi permasalahan penelitian. Beberapa topik yang biasa disebutkan dalam bagian ini adalah sebagai berikut. 1. Variabel yang digunakan dalam analisis ini termasuk deskripsi independen dan dependen variabel yang menjelaskan bagaimana variabel ini dipilih untuk penelitian. 2. Ukuran sampel peneliti harus menyatakan jumlah subjek atau unit studi dan juga menjelaskan bagaimana entitas ini dipilih. Ketiga, karakteristik sampel juga harus dijelaskan dari segi demografinya, gaya hidup, atau karakteristik deskriptor lainnya. Keempat, metodologi setiap laporan penelitian membutuhkan penjelasan tentang metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sekian video dari saya, selamat siang, terima kasih Pak.